Terpaksa gagal bayar di aplikasi pinjol dan kalian nggak usah bayar lagi kalau memang sudah mentok. Nah, maksudnya bagaimana? Apakah kita utang otomatis lunas dan memang aman dari hukum, dari sisi hukum ya? Dan bagaimana sih ke depannya soal penagihan-penagihannya itu? Oke. Buat teman-teman, saya yakin di luar sana banyak banget yang masih gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Dan saya yakin juga teman-teman tidak bermaksud untuk galbay dan tidak sengaja untuk galbay, tapi memang kondisi dan keadaan yang membuat teman-teman ini jadi galbay. Ya, nah di sini pesan saya cuma satu, kalau memang belum ada uangnya, belum ada duitnya, lupakan dulu, abaikan dulu, galbay aja dulu sementara. Karena di dalam peraturan perundang-undangan sekalipun tidak ada batas waktu nasabah untuk bisa membayar. Ya, telat 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan kalau memang bisa dibayar ya dibayar. Tidak ada aturan khusus yang bilang kalau nasabah ini telat 1 tahun bakal dipenjara, kalau telat 2 tahun bakal disita, itu tidak ada semuanya. Ya, klausulnya cuma apa? Ya, pasti akan ada sanksi bunga denda dan juga pastinya slik OJK. Udah itu aja. Tapi sanksi-sanksi yang tadi itu bisa diselesaikan kalau suatu saat nanti kalian sudah terkumpul uangnya dan bisa bayar. Bang, tapi kalau kita biarkan utang kita bakal makin gede dong. Iya, bakal makin gede. Tapi nggak seperti kayak kalian di rentenir gitu ya. Utang 10 juta tiba-tiba jadi 100 juta. Nggak kayak gitu. Maksimal adalah 100% dari hutang pokok. Paling ya lebih-lebih dikit, lebih-lebih 10%, 20% mungkin biaya admin atau biaya apapun itu ya. Tapi secara aturan, mentok kok. Utang kalian nggak akan bertambah lagi. Dan ini juga terbukti di beberapa aplikasi pinjol ya. Itu utang orang-orang pada 7 bulan, 8 bulan udah nggak nambah lagi. Bunga dendanya utangnya juga stuck di situ-situ aja. Artinya apa? Utang kalian jelas, maksimal itu ada batasnya gitu loh. Nah, sehingga ketika kalian masih proses berusaha untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan uang, ya kalian tahu seberapa besar yang harus kalian bayar. Tapi ketika kalian sudah lama galbay dan kalian proses mengumpulkan dananya, itu akan ada nanti ya negosiasi-negosiasi di mana bisa kalian ajukan. Sebagai contoh, utang kalian itu sebenarnya cuma 5 juta. Bunga, denda, dan lain sebagainya itu 5 juta juga. Jadi mentok nih udah 10 juta, nggak bisa nambah-nambah lagi. Nah, teman-teman bisa mengajukan penghapusan bunga dan denda, jadi bayar pokoknya aja, itu bisa negosiasi, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Cukup alot, tinggal kalian bisa kekeh nggak untuk meyakinkan mereka. Pak, tolonglah Pak, ini bisa nggak diputihkan, ini bisa nggak dihapuskan. Saya akan usahakan untuk membayar pokoknya dulu. Entah saya mau pinjam kemana kek, saya akan usahakan Pak. Nah, kalau bisa ngomong seperti itu, pinjol pasti ada peluang nih. Oh, orang ini udah lama nih galbay. Kayaknya peluang buat dapatin mereka melunasinya agak kecil deh. Nah, ini mereka sanggup untuk bayar pokoknya aja, tapi ada penghapusan bunga dan denda, kira-kira bagaimana nih? Bisa tuh mereka akan mengkonsultasikan ke pihak manajemen untuk dianalisa apakah diizinkan atau enggak, di ACC atau enggak. Kalau di ACC enak tuh, kalian tinggal bayar hutang pokoknya aja. Nah, itu adalah salah satu mungkin bisa dibilang keberuntungan atau mungkin ya jalan keluar atau solusi dibandingkan harus bayar full kan. Kalau kita bisa bayar pokoknya aja kan kenapa tidak? Tapi sekali lagi itu tidak mudah, tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu proses, perlu perjuangan, dan perlu negosiasi yang cukup ketat gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa banyak orang yang bilang galbe aman dan lain sebagainya, galbe aja dulu kalau nggak mampu bayar, ya itu. Karena kehidupan teman-teman jauh lebih penting. Prioritas kalian itu di hidup jauh lebih banyak yang penting dibandingkan hanya sekedar masalah pinjaman online. Ya, Bang, tapi kan itu kewajiban kita untuk membayar hutang. Iya, kewajiban. Tapi kalau uangnya belum ada mau bagaimana? Mau melakukan tindakan apa untuk dapat uang? Ya kan harus realistis juga. Uang belum ada, ya udah. Itu adalah resiko si pinjolnya karena sudah mencairkan uang kepada nasabah. Ya, mereka harusnya teliti nasabah punya potensi membayar atau tidak, dan itu sudah sesuai di aturan atau peraturan yang berlaku gitu loh. Jika ada kegagal bayaran atau apa ya bahasa yang enaknya, jika ada kegagalan pembayaran nasabah, itu yang bertanggung jawab adalah yang pemberi pinjaman. Itu adalah konsekuensinya, bukan pemerintah, bukan yang lain. Jadi kalau dia melakukan bisnis kayak gini, tentu saja ada resiko rugi seperti itu. Tapi kan sebagai nasabah yang gagal bayar, kita juga sebenarnya nggak mau lepas tanggung jawab. Kita pengen menyelesaikan tanggung jawab, tapi uangnya memang belum ada.
Jadi fokus kita adalah memang sekarang untuk mengumpulkan uang, memperbaiki finansial. Barangkali nanti uangnya bisa cukup untuk melunasinya, ya pasti akan dilunasi. Ya, oke, terima kasih. Semoga teman-teman tetap tenang, tetap tabah, tetap ikhlas ya, sabar. Pasrah aja apapun yang terjadi, berharap perlindungan dari Allah, berharap pertolongan dari Allah, teruslah berdoa, jangan lepas, barangkali jalan keluar kalian akan datang di bulan puasa atau di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.